Semangat pagi. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Untuk Indonesia maju. Saya Muhammad Subekti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya kelas 344A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, berdasarkan refleksi 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan ke depan atau rencana. Tahap pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang, atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika mempelajari filosofi pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Hal ini membuat saya termotivasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna pada murid. Dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna di kelas, ada beberapa keterbatasan dan tantangan yang saya hadapi. Salah satunya adalah ketika menerapkan asesmen diagnostik untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki murid. Sehingga saya perlu mencari kajian terkait asesmen diagnostik yang efektif seperti apa, sehingga hasilnya akan sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid merupakan cerminan dari nilai dan peran sebagai guru penggerak. Selain itu, untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, saya berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk bekerja sama dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid, sebagai bentuk inovasi dalam pembelajaran. Kolaborasi juga dilakukan dengan masyarakat sekitar, stakeholder yang bekerja sama dengan sekolah maupun orang tua murid. Tahap kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan sebuah benih yang masih tumbuh, dan belum mencapai kematangan penuh. Saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya pelajari untuk menjadi seorang guru penggerak. Guru yang tidak hanya dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi muridnya, melainkan dapat pula menggerakkan rekan atau guru lain untuk sama-sama berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada murid. Tahap ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid seperti layaknya kertas kosong yang siap untuk kita warnai sesuai harapan kita sebagai pendidik, serta saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan telah berpihak pada murid. Sekarang saya berpikir bahwa murid sebelumnya telah memiliki coretan-coretan sebagai potensi yang telah mereka miliki, sehingga di sini kewajiban kita sebagai pendidik untuk menuntun pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan potensi yang mereka miliki, agar pembelajaran yang kita hadirkan jauh lebih bermakna bagi murid. Tahap terakhir adalah penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang, untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain. 1. Meluangkan waktu untuk membaca buku atau artikel terkait pedagogi, inovasi pembelajaran, dan psikologi pendidikan untuk memperkaya wawasan. 2. Meluangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman mengajar, apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. 3. Mengikuti webinar pendidikan yang tersedia secara online untuk terus belajar dan mendapatkan perspektif baru. 4. Rutin membuat dan mengevaluasi rencana pembelajaran yang inovatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. 5. Aktif dalam kelompok diskusi atau komunitas guru, baik online maupun offline, untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. 6. Belajar dan menerapkan teknologi baru dalam proses pembelajaran, seperti aplikasi edukasi atau alat bantu interaktif. 7. Membaca ulang jurnal refleksi diri untuk melihat perkembangan dan perubahan yang sudah dilakukan serta untuk menetapkan tujuan baru. 8. Meluangkan waktu untuk mengenal siswa lebih dekat, memahami kebutuhan dan minat mereka, serta membangun hubungan yang positif. 9. Mengajak rekan sejawat untuk mengamati dan memberikan masukan terhadap metode mengajar atau untuk berkolaborasi dalam mengajar. 10. Mengamati kelas guru lain yang saya anggap inspiratif untuk belajar dari metode dan pendekatan mereka. 11. Melakukan PTK untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran dan mencari solusi yang efektif secara sistematis. 12. Melatih keterampilan komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, untuk menyampaikan materi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa.
13. Menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dengan melibatkan siswa dalam diskusi, kegiatan kelompok, dan pengambilan keputusan. 14. Mencari mentor yang dapat memberikan bimbingan dan masukan konstruktif tentang praktik mengajar saya. Demikianlah penjelasan saya tentang koneksi antar materi modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak berdasarkan refleksi model 4P. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Untuk Indonesia maju.